Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel pinjaman online. Di video kali ini saya mau informasikan ya kepada teman-teman khususnya yang sedang mencari pinjaman online limit besar tenor panjang. Nah, di sini saya akan rekomendasikan yang namanya KTA Digibank by DBS. Nah, mungkin bagi teman-teman ya yang sudah mencari atau yang sudah mengajukan pinjaman ke sana ke sini atau di aplikasi pinjaman online dan pengajuan pinjamannya selalu ditolak. Nah, teman-teman bisa coba mengajukan pinjaman di KTA Bank DBS ini. Nah, KTA Bank DBS ini merupakan salah satu layanan pinjaman dari Bank DBS yang dimana semua orang itu dapat mengajukan pinjaman di Bank DBS, baik itu nasabah ataupun non nasabah. Nah, jadi bisa mengajukan pinjaman di Bank DBS atau KTA Digibank by DBS minimal yaitu 3 juta rupiah dan maksimalnya itu 200 juta rupiah tanpa ada jaminan ya, tentunya sesuai dengan namanya KTA Digibank by DBS ya, kredit tanpa anggunan. Jadi tanpa ada jaminan, hanya cukup menggunakan KTP saja ya, sudah bisa mengajukan pinjaman di Bank DBS. Nah, jadi sangat cocok sekali ya bagi teman-teman ya yang mungkin yang mencari pinjaman dengan jumlah besar ya, sampai puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Nah, di video ini saya rekomendasikan ya KTA Bank DBS ini, jadi sangat cocok sekali ya, teman-teman bisa mengajukan kapanpun ya, 24 jam. Untuk amplop atau persetujuannya hanya 60 detik saja ya, tanpa dokumen fisik ya. Jadi semuanya itu kita upload menggunakan HP semua ya, jadi tanpa ada dokumen fisik teman-teman. Jadi semuanya itu dilakukan lewat online ya, cair hingga 200 juta dan cicilan bunga cicilan hingga 36 bulan atau 3 tahun. Nah, di sini untuk atur jumlah pinjamannya. Nah, di sini nanti teman-teman ya, teman-teman nanti tinggal masukkan saja jumlah pinjaman yang teman-teman inginkan berapa di sini ya. Nah, misalkan teman-teman di sini ingin mengajukan pinjaman sebesar 25 juta rupiah. Nah, kita tulis saja di sini 25 juta rupiah ya. 25 juta rupiah. Seperti ini, 25 juta rupiah. Dan untuk tenornya di sini teman-teman ya bisa memilih sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Misalkan teman-teman yang ingin cicilannya per bulannya itu kecil, otomatis teman-teman harus memilih tenornya yang panjang agar nanti teman-teman mendapatkan cicilan per bulannya itu kecil ya, supaya tidak bisa membebankan kepada teman-teman. Nah, di sini saya contohkan mau 24 bulan. Nah, di sini ya untuk saya ingatkan kepada teman-teman ya. Nah, untuk suku bunganya itu 0,88% teman-teman, plat per bulan. Nah, yang dimaksud ya plat itu adalah tetap, jadi tidak ada kenaikan. Nah, jadi seterusnya itu bunganya 0,88%. Jadi sampai kita lunas itu bunganya tidak akan naik teman-teman ya. Jadi plat ya per bulannya. Nah, nanti kita hitung di sini. Nah, jadi untuk bayar per bulannya itu ya, misalkan kita mengajukan pinjaman sebesar 25 juta dengan tenor 24 bulan ya, suku bunga 0,88% per bulan, maka ya cicilan per bulannya atau estimasi cicilan per bulannya yaitu hanya 1.279.167 rupiah. Nah, ini simulasi perhitungan di atas merupakan ya, Nah, jadi ini simulasi perhitungan di atas ini memang nanti tidak jauh ya, tidak jauh dari ini teman-teman. Jadi tidak tidak meleset teman-teman ya. Jadi tidak jauh dari itu teman-teman ya untuk per bulannya. Jadi ini estimasinya saja. Nah, tapi cicilannya itu ya tidak ini teman-teman, tidak akan jauh dari situ teman-teman ya untuk nominalnya. Jadi cicilannya itu ya 1.200.000 ya, 1.279.000 ya 167 rupiah ya. Nah, jadi cicilannya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini juga sudah ada keterangan simulasi perhitungan di atas merupakan kisaran perhitungan jumlah cicilan sebenarnya sebagaimana ketentuan pada persetujuan kredit ya. Penentuan jumlah pinjaman, maksimum tenor dan suku bunga kamu bergantung pada hasil penilaian bank. Nah, jadi
pengelolaan banknya ya teman-teman ya, penghasilnya. Nah, untuk persyaratannya di sini teman-teman. Nah, untuk persyaratannya sangat mudah sekali ya. Mungkin teman-teman yang tertarik mau mengajukan pinjaman di KTA di Gibank ini. Nah, untuk persyaratannya seperti ini teman-teman. Apa saja syarat pengajuan di Gibank KTA? Nah, di sini WNI berusia minimal 25 tahun dan maksimal 55 tahun ya. Nah, minimal penghasilan kotor per bulan yaitu 5 juta rupiah. Nah, jadi tidak sampai 10 juta teman-teman ya. Jadi minimal penghasilannya itu ya sedang ya teman-teman ya, 5 juta rupiah. Minimal limit kartu kredit ya, misalkan teman-teman punya kartu kredit ya minimalnya 5 juta, 7 juta. Bila ada itu juga ya, kalau misalkan teman-teman tidak punya, nah teman-teman tetap bisa mengajukan pinjaman di KTA di Gibank by DBS ini. Nah, untuk minimal lama usaha atau bekerja ya di sini 1 tahun atau 2 tahun lama usaha jika wira swasta ya. Misalkan teman-teman kerja di pabrikan gitu kan, industri. Nah, teman-teman minimal bisa mengajukan pinjaman itu sudah bekerja 1 tahun. Kalau misalkan teman-teman wirausaha atau misalkan teman membuka usaha sendiri dan minimal usahanya sudah jalan 2 tahun. Jadi seperti itu. Nah, fasilitas kredit aktif di bank institusi lain ya, miliki kartu kredit minimal 1 tahun atau menggunakan produk pinjaman lainnya KTA paylater minimal 6 bulan. Nah, misalkan teman-teman di sini ya untuk yang ini ya, untuk misalkan teman-teman sudah memiliki paylater gitu kan, misalkan paylater Laku-Laku dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti sangat cocok sekali ya mengajukan pinjaman ke sini teman-teman kalau sudah punya riwayat yang memiliki ini ya pinjaman ya di paylater ataupun pinjaman KTA di bank lain. Nah, itu sangat tepat ya, nanti sangat dipercepat pengajuan pinjamannya ya jika sudah memiliki riwayat atau memiliki pinjaman lain ya atau paylater minimal 6 bulan. Nah, untuk domisili ya jadi hanya untuk melayani daerah Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Semarang saja. Di luar itu tidak bisa mengajukan pinjaman. Jadi KTA di Gibank by DBS ini hanya melayani itu saja teman-teman ya di daerah tertentu yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Semarang. Nah, di sini teman-teman ya untuk caranya gampang kok ya. Klik Eiffel sini dan isi dirimu dengan lengkap. Nah, teman-teman nanti tinggal isi saja Eiffel di sini ya seperti ini. Ya. Klik di sini. Nah, nanti teman-teman di sini tinggal mengisi nama lengkap, kemudian nomor KTP, nomor ponsel dan alamat email yang aktif dan sampai teman-teman diminta untuk upload dokumen ya, nanti untuk mengajukan pinjamannya gitu kan. Nanti teman-teman tinggal tunggu ya. Tinggal tunggu nanti data teman-teman akan disetujui dalam waktu 60 detik saja atau 1 menit dan untuk pencairannya itu ya itu tergantung dari data teman-teman masing-masing ya, dan untuk cairnya juga tergantung dari teman-teman ya. Misalkan bit checkingnya teman-teman bagus atau skor kreditnya bagus ya, nah maka otomatis pencairan itu sangat cepat sekali. Oke, mungkin itu saja dari saya ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang sedang mencari pinjaman online ya dengan limit besar tenor panjang. Nah, teman-teman bisa mengajukan pinjaman di KTA di Gibank by DBS ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.